Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nusana Pandangah di mana saja berada pada malam hari kini, tepatnya di petang Selasa tanggal 29 September 2020. Pada malam kini di sana tentunya dalam acara Ciloteh atau Ota Palanta Demokrasi Kabupaten Sejunjung, itu kamu usung cerita itu di sana mengenai pilkada sehat pemilih cerdas si Junjung Bajaya tentunya di sana. Dan tentunya di sana untuk mosong cerita kita di studio kita pada malam hari kini lah hadir saratojo kita tentunya ada Bapak Nafwan Esikom dari KPU Sejunjung. Beliau itu merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kemudian hadir juga Uda Riki Minarsa SE. Beliau itu dari Bawaslu Sejunjung. Yang merupakan dari Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Kabupaten Sejunjung di sana. Di sana Padangah di mana saja berada tentunya simak di sana acara Celoteh Ota Palanta Demokrasi di malam dan samalam nanko. Kita akan membahas juga mengenai jalannya tahapan kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Sejunjung tahun 2020 di sana. Dari sana Padangah kita sapu langsung Bapak kita dari KPU Sejunjung, Bapak Nafwan Esikom. Selamat malam Pak. Ini di sana Padangah bisik ketik dari Pak Nafwan di sana. Siapa nama orang ko tentunya di sana nampaknya bila pula lama loh di orang radio ko di sana. Sehingga anda mampu acara tak memperkenalkan diri yo gitu ya Pak ya. Tentunya Bu di sana, kawan-kawan di sana pada malam kini sampai ke pukul 22.30 mereka di sana. Tentunya dalam acara Celoteh Ota Palanta Demokrasi Kabupaten Sejunjung tentunya. Dan untuk di sana tentunya dan ingin bertanya mereka bisa juga melalui line telepon di 083 balik 65978404 di sana. Di sana kita sapu balik ada Pak Nafwan dari Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM tentunya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Dewi. Iya. Malam pemirsa Radio Sanjung dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Celoteh Lapau. Dalam mulut sudah Pak Dewi. Iya agak lambe yo Pak. Hampir lupa nama Pak Dewi. Hampir lupa. Jadi salahnya ambon Pak. Jadi tidak usah buat nama penyiar ada Pak ya. Jadi Bapak dan semalam gini Kak. Alhamdulillah ada sehat. Alhamdulillah ada sehat ya Pak ya. Lai tak kena semua di rumah lah dah ya Pak. Ada. Iya. Mudah-mudahan tidak ada ya Pak. Kemudian beliau itu adalah dari Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Saratojo SDM KPU Kabupaten Sejunjung. Kita sapa juga di sana ada Uda Riki Minarsa SE yang merupakan Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sejunjung. Selamat malam Mbak. Selamat malam Daude, selamat malam pendengar Radio Sanjung FM dimanapun berada. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Karena apalagi Daude, ini kan situasi COVID yang semakin sangat mengkhawatirkan ya Daude. Iya betul. Grafiknya terus meningkat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan semuanya, amin. Amin. Di sana Padangah kita sama-sama kita dengar tadi di sana, dan tentunya kita akan bertanya langsung ataupun baca cerita kecil awak di sana. Itunya mengenai nan mana pada saat kini mulai dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
itulah dimulainya tahapan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sejinjong dan sana. Oke Pak, Kepatangko lah ditetapkan pasangan calon, sudah tulah diagi loh nomor urut Pak. Kini kau masuk kepada tahapan kampanye namanya Pak. Tentunya dulu aturan-aturan seratu pelaksanaan dari tahapan kampanye dari pasangan calon mainnya situasi model kini kok Pak. Jadi kasih Pak D, baiklah Perbisa Sadonyo sejak ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati gitu, maka sesuai dengan peraturannya tanggal 26 sampai 5 Desember adalah masa-masa bagi paslon untuk berkampanye. Iya. Berkampanye. Memang selayaknya kampanye itu seperti pesta demokrasi. Artinya ada geber-geber acara yang meriah dan segala macamnya. Namun karena kondisi situasi negara kita termasuk negara Sejinjong terkait dengan kasus pandemi corona ini, maka KPU membuat peraturan yang membatasi beberapa kegiatan gitu, membatasi dan mengatur. Iya. Artinya yang dibatasi itu tidak seperti kampanye-kampanye sebelumnya. Kalau kampanye sebelumnya kan penuh dengan acara-acara yang gebiar meriah gitu kan, betul, rame-rame, itu pesta, pesta, iya kan? Nah ini karena kondisi ini maka ini tidak apalagi dibatasi oleh KPU. Iya. Yang boleh sekarang hanya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, iya, dan dialog. Dan itu pun dibatasi maksimal 50 orang. Iya. Nah kampanye-kampanye seperti seperti pentas-pentas di lapangan, kampanye terbuka, bahkan iring-iringan mobil, motor, atau komplek-komplek kendaraan, bahkan pesta musik, lomba-lomba olahraga semacam itu yang memancing keramaian itu sudah untuk sementara tidak dibolehkan lagi sampai batas waktu yang belum ditentukan, sesuai dengan kondisi pandemi corona ini kan. Iya. Jadi nah itu yang dibatasi, ada yang dilarang. Kemudian juga yang diatur adalah semua peserta atau pelaksana kampanye ini harus taat dengan aturan pemerintah yang mengatur tentang pandemi corona ini, dengan taat pada protokol kesehatan. Iya. Apapun bentuk acara dari manapun gitu. Tetap sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur protokoler masalah-masalah yang terkait dengan corona ini. Iya. Seperti sarung tangan, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, hand sanitizer dan segala macam itu. Itu tetap menjadi acuan. Nah kalau ada di antara peserta kampanye atau pelaku kampanye yang melanggar itu akan ada sanksi dari pihak yang mengawasi. Iya betul. Jadi memang sekarang kampanye ini memang walaupun kita berpesta tapi pestanya terbatas gitu. Nah oleh sebab itu kita mengharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan pilkada ini, baik itu peserta ataupun pelaksana ataupun simpatisan atau masyarakat yang akan ikut, maka sama-sama kita menghormati aturan ini supaya kita terhindar dari masa-masa yang lebih berat gitu. Iya. Ataupun tidak kena oleh kondisi pandemi yang lebih parah. Iya. Nah kita melihat setiap hari ada peningkatan. Tapi memang kita sebenarnya tidak seperti daerah lain gitu, agak perlahan lah maju, meningkat agak perlahan gitu. Iya. Nah, tidak frontal gitu, tidak. Jadi mungkin itu di antara secara besar atau aturan yang berlaku sekarang di masa ini. Nah makanya sekarang memang kita kepada paslon dan tim sus ini lebih banyak mungkin mengarahkan kepada media daring, atau media sosial gitu. Karena itu membatasi persentuhan orang per orang gitu kan, membatasi pertemuan ataupun persentuhannya antar satu orang dengan orang lain, sehingga mungkin bisa memperkecil potensi
pandemi corona ini. Iya. Jadi mungkin itu secara garis besar apa? Nah, jadi Pak, biasanya kan ada pertemuan atau disebut rapat umum ataupun pertemuan-pertemuan mau di sebuah atau di kelompok-kelompok masyarakat, Pak. Itu biasanya kalau memang aku memang melakukan kegiatan itu memang tidak boleh sama sekali atau boleh tapi dibatasi uangnya atau apa, Pak? Boleh, jadi seperti tadi itu kita boleh berkumpul maksimal 50 orang. 50 orang. 50 orang. Nah, tetap dengan dimanapun tempatnya, apapun di kampung ataupun di pelosok-pelosok, tetap dengan aturan protokol kesehatan. Nah, dia tetap tetap berlaku. Tidak hanya di kota-kota saja, tapi juga di kampung-kampung atau pelosok-pelosok mulai kan. Jadi pertemuan yang terbatas tetap mengacu pada protokol kesehatan. Gitu. Tapi tetap juga selain itu juga tetap melalui prosedur izin kepolisian. Nah, ini setiap ada kita tetap harus ada STP-nya, surat izin dari kepolisian gitu. Karena kan pasangan kita 5 nih. Jadi kalau seandainya bisa serentak nih 5 mengadakan satu hari itu, nah bisa saling bertemu nanti antara calon ataupun pendukung gitu kan. Nah bisa aja kalau bertemu kan bisa memancing emosi. Ada antara sifat-sifat yang fanatik pada pasangannya kan gitu. Jadi mungkin itu. Jadi Pak, kemudian Pak Riki, untuk pertemuan-pertemuan itu apa memang harus diawasi tari atau bagi informasi ke Bawaslu dari pasangan calon atau apa Pak? Atau mau lapor dulu sebelum ada acara atau apa Pak? Makasih Daude. Ya. Jadi terkait mengenai pengawasan Daude, karena kan memang kita di Bawaslu itu kan memang diamanahkan oleh undang-undang itu kan salah satunya itu mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, khusus terkait mengenai kampanye Daude, jadi memang PKPU kampanye ini kan memang sudah keluar. Yang pertama itu adalah PKPU nomor 11 tahun 2020. Di situ kan mengatur tentang metode-metode kampanye yang diperbolehkan oleh KPU terhadap masing-masing pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU kemarin pada tanggal 23. Nah, jadi memang khusus di situasi yang tidak normal saat ini Daude, karena kan pilkada ini kan dilaksanakan pada situasi bencana non alam nih Daude. Kemarin DPR RI Komisi 2 itu kan sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Mendagri. Bahwasanya pilkada ini tetap dilanjutkan. Nah, terkait mengenai masa kampanye ini, KPU kan sudah mengatur metode kampanye di masa pandemi. Khususnya itu adalah metode kampanye tatap muka. Jadi memang metode kampanye tatap muka ini kan hanya boleh dilakukan di ruangan yang terbatas, ya kan? Terus jumlahnya itu dibatasi sebanyak 50 orang. Nah, di dalam PKPU 11 itu, sebelum pasangan calon ataupun tim kampanye ini melakukan kampanye, maka mereka harus mengurus surat tanda pemberitahuan kampanye namanya, STTP. Nah, STTP ini harus diberikan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu. Itu. Nah, ketika nanti di lapangan kita menemukan pasangan calon ini melakukan kampanye dan ternyata memang mereka tidak memiliki STTP, maka kita dari jajaran Bawaslu ini harus membubarkan kegiatan itu. Itu. Nah, terus itu yang pertama. Terus selain mereka mengurus STTP Daude, ini kan pasangan calon ataupun tim kampanye ketika melakukan kampanye, mereka juga harus mematuhi standar protokol COVID. Nah itu, karena memang itu protokolnya di saat situasi bencana non alam ini. Nah, ketika nanti pasangan calon melakukan kampanye, terus ditemukan oleh jajaran pengawas kita, ternyata mereka tidak mematuhi standar protokol COVID, maka di PKPU nomor 13 tahun 2020 itu Daude, kita memberikan teguran secara tertulis dulu. Kita berikan teguran secara tertulis, sehingga nanti jika teguran itu tidak diindahkan, maka kita diperintahkan oleh PKPU 13 itu untuk membubarkan kegiatan itu. Nah itu.
Jadi memang cukup jelas dan tegas diatur di PKPU 13 itu terhadap metode kampanye terbatas yang dilakukan oleh pasangan calon. Iya. Nah, itu. Nah, cuman kan selain daripada itu kan masih banyak sebenarnya Daude metode-metode kampanye yang harus dilakukan oleh pasangan calon Iya. selain melakukan pertemuan terbatas. Mungkin bisa jadi berkampanye di media sosial, ya kan? Terus bisa juga berkampanye dengan cara memasang alat peraga kampanye sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan oleh KPU. Dan pemasangannya pun bukan di tempat-tempat yang terlarang. Iya betul. Itu Daude. Jadi Pak. Jadi tadi banyak lo tadi serombong lo Pak berjalan dari Nempak lo. Jadi aku acara tadi Pak. Aduh dan daerah ke utara, aduh dan daerah ke selatan begitu tadi. Jadi membuka tadi tak boleh uang kampanye itu Pak aku gini Pak. Ya, jadi tadi Daude, memang kita bersama stakeholder terkait Daude, kita melakukan penertiban alat peraga kampanye. Iya. Karena memang alat peraga kampanye yang terpasang saat ini itu yang pertama tidak sesuai dengan PKPU 11 tahun 2020 itu Daude. Karena kan di PKPU 11 tahun 2020 itu kan alat peraga kampanye kan memang ada yang difasilitasi oleh KPU. Tetapi masing-masing pasangan calon ini juga boleh menambah alat peraga kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU. Cuma dengan catatan alat peraga kampanye yang diproduksi mandiri oleh masing-masing pasangan calon ini, yang pertama itu mereka harus menyerahkan desainnya dulu ke KPU. Nah, sehingga nanti KPU menetapkan desain-desain yang diproduksi oleh pasangan calon di luar alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Nah, sebenarnya kan desain alat peraga kampanye penambahan dari partai pasangan calon ini kan diserahkan 5 hari setelah ditetapkan calon ya Pak Nafwan ya. Nah, cuman masih kita temukan kemarin pasangan calon ini belum menyerahkan desainnya ke KPU. Nah, sehingga kita menganggap atau penting rasanya untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga yang terpasang saat ini. Nah itu, tadi kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan kita jauh-jauh hari sudah melayangkan surat ke masing-masing paslon untuk melakukan penertiban secara mandiri. Nah, kita berikan waktu 3 kali 24 jam, ya kan? Sudah itu kemarin kita berikan surat pemberitahuan yang kedua untuk dilakukan penertiban secara mandiri. Nah, maka tadi kita melakukan penertiban dengan stakeholder terkait. Kita libatkan di situ Kesbangpol, Satpol PP, kepolisian, dinas perhubungan, dan KPU sendiri pun nanti tadi kita libatkan juga turun ke lapangan. Nah itu, jadi memang ya macam-macam lah tadi Daude dinamikanya. Yang namanya juga ada aksi pasti ada reaksi kan. Betul. Iya. Jadi beda sana pandangan mau jadi satu kemenakan di Teratak Dusun Ketujuh Nagari. Sebelum kita membincang-bincang mana di sana aturan dari alat peraga kampanye atau PK tadi dan aturan pemasangannya dan di mana telah ditentukan di KPU Sejunjung artinya tampil pemasangan tadi. Sebelum itu sambil minum kopi ya Bapak kita di sana cara tuh jom makan goreng pisang kita dengar dulu lagu dan sero dulu di sana. Tentunya untuk di sana Beko bisa juga menelepon di 083 balik 65 97 86 kalau seandainya ada yang ingin bertanya ataupun yang ingin kirim salam ke Pak Riki kemudian juga di sana. Di sana pendengar rumah jadi serta kemenakan kita dengar dulu di sana lagu dan seronan. Sampai dibuka ada yang ditertibkan bagai konamu juga Pak aku cerita gini kan. Ini Kiko Dade. Iya. Jadi kenapa kita tadi melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang bertebaran di wilayah Kabupaten Sejunjung. Iya. Apalagi kini kan masuk masa kampanye kan. Jadi selayaknya pasangan calonku memasang alat peraga kampanye di baik itu di pinggir-pinggir jalan ya kan
atau di rumah-rumah penduduk yang mendapatkan izin. Betul. Nah, jadi sebenarnya Mhm. yang kita sampaikan dari awal tadi, Iya. alat peraga kampanye itu kan ada yang difasilitasi KPU, Heeh. ada yang diproduksi mandiri oleh pasangan calon. Iya. Nah, alat peraga kampanye yang diproduksi secara mandiri oleh pasangan calon Mhm. itu desainnya itu harus sama dengan yang diserahkan ke KPU. Mhm. Desainnya sama, ukurannya juga harus sama. Mhm. Nah, kalau misalnya desainnya itu berbeda dengan desain yang diserahkan ke KPU, Iya. maka itu kita anggap alat peraga kampanye yang ilegal. Nah, Iya. sementara alat peraga kampanye yang saat ini terpasang di wilayah Kabupaten Sijunjung, Dade, Mhm. itu kan desainnya itu kan belum ditetapkan oleh KPU. Iya. Nah, sehingga kita harus tertibkan itu. Iya. Nah, kita harus tertibkan itu sehingga nanti alat peraga kampanye yang terpasang semuanya oleh pasangan calon itu memang betul-betul alat peraga kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU, yang desainnya itu adalah desain yang diserahkan ke KPU. Mhm. Nah, itu. Jadi itulah kenapa tadi kita lakukan penertiban. Jadi rencananya penertiban ini nanti akan kita laksanakan selama 2 hari, Daud ya. Mhm. Hari ini dan besok. Iya. Karena pilkada ini kan agak sedikit sensitif nih, Daud ya. Mhm. Karena nanti seandainya masih ada alat peraga kampanye yang tersisa yang tidak kita tertibkan, Mhm. nah kita takut nanti atau kita khawatirkan nanti Iya. Bawaslu ini dianggap tidak netral atau tebang pilih dalam melakukan penertiban. Ada gitu di kan. atas suku kita tinggal ya Pak. Nah itu, jadi Iya. memang kita harus sedikit hati-hati lah dalam melakukan penertiban. Karena kalau penertiban alat peraga kampanye ini, Daud, Mhm. sanksinya ringan. Heeh. Ketika melanggar maka ditertibkan. Iya. Tapi dampaknya ke Bawaslu ini sangat luar biasa. Nah, salah-salah kita tertibkan, nanti kita dianggap tidak netral Mhm. atau kita dianggap tebang pilih. Iya. Iya. Nah, Iya. itu. Maka kita harus hati-hati dalam melakukan penertiban ini. Mhm. Kita sudah lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Mhm. Terus kita juga lakukan koordinasi juga dengan masing-masing LO, Mhm. ya kan? Kita sampaikan apa yang menjadi dasar kita melakukan penertiban ini. Mhm. Nah, maka setelah itu baru kita lakukan penertiban. Sebelum itu kita berikan surat pemberitahuan ke masing-masing LO Iya, untuk iya, iya. ditertibkan secara mandiri. Nah, itu. Oh, baik itu. Jadi lain jadi kesempatan untuk membuka dulu Pak ya Pak, ada kita tahu gitu ya Pak. Lain dan Re. Bahkan di PKPU 11 tahun 2020 itu Mhm. masing-masing pasangan calon ini diberikan waktu 1 kali 24 jam Mhm. untuk menertibkan alat peraga kampanye yang dianggap dilarang. Iya, iya. Ini untuk ditertibkan. Mhm. Nah itu. Sebenarnya kewajiban kita sudah kita lakukan. Iya, Nah, iya, itu. iya. Tapi alhamdulillah. Itu memang model alat peraga yang ditertibkan, apa namanya Pak? Itu memang akan dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang punya dia tuh apa Pak? Pokoknya kan banyak kayu, aduh, bisa tuh atau kena ayam. Ya. Heeh. Jadi alat peraga kampanye yang kita tertibkan tadi ya, Daude, Heeh. itu kita jadikan bahan bukti di kantor. Iya, iya, iya. Nah sehingga nanti kalau misalnya ada pasangan calon Heeh. melalui LO atau tim kampanyenya untuk meminta kembali Iya, iya, alat iya. peraga kampanye yang kita tertibkan tadi, Mhm. maka kita akan berikan. Oh, baik tuh. Ya kita Iya, berikan iya, dengan iya. berita acara lah, Iya, berita iya. acara serah terima. Ya, sudah kampanye lagi nggak 5 kubik lebih kayu. Ya. Itu bagi barang seandainya nak diambil kok jadi barang lelang atau jadi barang hutan negara atau jadi barang buruk ya Pak. Ya ini bahan sitaan negara lah istilahnya. Daude, ya kita simpan di kantor. Iya, iya. Nanti kalau misalnya sampai selesai pilkada Mhm. ternyata APK ini atau alat peraga ini juga tidak diambil oleh paslon atau Mhm. LO atau tim suksesnya, Iya. nah maka kita akan musnahkan lagi. Iya, iya, iya. Ya. Jadi untuk apa kok Pak Nafan? Untuk pemasangan dari alat peraga kampanye yang difasilitasi di KPU, kok KPU sadonya membuat yang menogana atau menyajikan tompek aja menunjuk tompek di KPU Pak? Jadi KPU pertama memfasilitasi alat peraga kampanye kan, yang sudah disepakati, sudah ada aturan yang mengaturnya. Jadi dibuat oleh KPU, dan KPU yang difasilitasi KPU ini juga
langsung dibuat titik-titik tempat pemasangannya di setiap negari. Iya. Jadi kita sudah membuat SK-nya dan menginventaris semua lokasi-lokasi yang strategis. Yang itu pun yang kita koordinasikan dengan pemerintahan daerah dan termasuk Kecamatan Nagari. Iya. Tempat-tempat yang memang dibolehkan dan layak untuk dipakai sebagai alat pemasangan APK ini. Titik-titiknya di semua nagari. Iya, iya. Nah di setiap titik itu kita berikan jatah untuk setiap paslon kan. Jadi kita mencetak itu kemudian kita serahkan kepada tim paslon dan mereka yang memasangnya, memasang itu di titik-titik itu. Nah, tim pasangan calon yang memasang ya, ya. Ya, itu tempat yang di nagari Pak, ada lah Pak pancang-pancang. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oh, aku lagi nih kira-kira tompet balik gue, Pak. Jadi memang sengaja mereka begitu nanti supaya nanti pas APK surat alat peraga ini selesai mereka tidak rebutan gitu. Iya, Jadi dari awal sudah ditentukan nomor ini di sini, nomor ini, nomor sini, sini. Jadi nanti mereka tinggal masang saja sesuai dengan urutannya. Iya, berarti ukuran saldonya ditentukan ya. Jadi seragam semua sama. Ukuran jumlahnya sama, ukuran sama gitu kan. Iya. Nah itu. Dan sementara nanti APK tambahan yang dicetak sendiri. Iya. Itu sesuai dengan desain yang mereka serahkan juga dan itu mereka dibolehkan memasang di tempat-tempat yang mereka pilih, tapi sesuai dengan yang dibolehkan ya, dan sesuai dengan izin. Iya. Kalau seandainya itu di wilayah milik pribadi harus izin pribadi. Kalau di tempat yang terkait dengan perusahaan ya jadi izin perusahaan. Yang nggak boleh kalau di fasilitas umum di tepi jalan itu memang nggak boleh ya Pak ya? Tidak boleh. Boleh Pak. Asal tidak ada tempat-tempat fasilitas pemerintah. Berarti dalam pekarangan rumah yang boleh atau di tepi jalannya boleh sepak boleh? Kalau mereka dapat izin, izin dari yang milik itu kan. Kecuali memang yang hal seperti rumah ibadah, tempat-tempat fasilitas pemerintah, pendidikan, rumah sakit segala macam kan tempat-tempat memang itu tidak boleh dipakai ya sama sekali. Iya. Tapi selain itu sesuai dengan izin yang dibolehkan oleh pemilik. Iya. Apakah milik pribadi, milik perusahaan itu. Iya. Jadi kok tiba Pak Riki ke penertiban kami dan HP izin kami boleh sekali apa cara Pak? Jadinya ada yang menogan untuk dibuka, nah yang tak tertib tadi Pak alat peraga kampanye tadi Pak. Ya terkait mengenai alat peraga kampanye yang kita tertibkan. Kita kan sebelumnya kan minta izin dulu dengan yang memiliki lahan ya, atau yang punya tempat lah. Oh itu ya. Kita beri pengertian. Tapi jalan sapu sana tidak boleh itu ya. Kita berikan pengertian, ya kan bahwasanya alat peraga yang terpasang saat ini itu tidak sesuai dengan peraturan KPU. Sehingga terkaitnya juga aturan yang sesuaikan di KPU tadi Bapak yang udah desain Kurang. Ya. Alhamdulillah selama penertiban tadi kita tidak ada tidak ada gesekan dengan masyarakat setempat. Karena dolen masih togang nih Pak. Yang masih togang itu tidak ada. Karena memang sebelum kita tertibkan, sebelum kita buka kan kita berikan pengertian. Nah, sehingga masyarakat itu paham. Ya mana tahu Pak. Semuanya November, Desember 3 bulan kontrak 3 juta kan sebulan lawan tim boleh itu tak konek tahu 2 bulan ya 2 bulan lagi stay. Itu dono yang sedih. Itu apa kira-kira Pak? Misalnya kan pendapatan dari masyarakat gitu. Ya kan udah itu ya. Kalau kita sebenarnya Daude itu kan sudah menjadi konsekuensi lah ya antara pasangan calon dengan pemilik lahan. Nah kalau kita di Bawaslu itu kan memang kita taat aturan, kita sesuai regulasi saja. Kalau misalnya memang melanggar, tidak sesuai dengan peraturan KPU, maka kita akan melakukan penindakan. Nah itu. Berarti memang lah ada semacam standar dari APK tadi mah dari KPU ya Pak? Ada ukurannya ada. Banyak kira sekian gitu kan. Nah jumlahnya ada nanti jumlah itu nanti bisa dicek juga oleh nanti kan setiap ada naik cetak dia melaporkan berapa sudah dicetak gitu. Kita mendeteksi apakah sudah melebihi jumlahnya atau belum. Nah itu kalau untuk pernagari atau ketetapannya berapa banyak alat peraga kampanye yang boleh dicetak dari pasangan calon kok?
Kalau yang di apa tuh boleh 200 kali yang dicetak yang registrasi oleh KPU. Jumlahnya. Kalau KPU sendiri berapa mau ya Pak? Ya masing-masing dapur kan ada, kalau untuk baliho 5 ya. 5 ya Pak. Per nagari itu per kecamatan tuh apa? Per kecamatan ya. 5 ketua. Per 5 per kabupaten. Oh 5 per. Jadi kemudian ada baliho kan, kemudian ada umbul-umbul spanduk. Nah itu sudah ada jumlah-jumlah yang ditetapkan masing-masing untuk paslon itu dan di mana untuk di mana-mananya gitu. Iya. Nah, kemudian mereka yang cetak itu 2 kali dari yang dibuat oleh 2 kali lipat ya dari yang dibuat oleh KPU. Gitu. Nanti setiap mereka naik cetak tuh mereka harus melaporkan kan jumlah yang sudah naik cetak kan, sudah cetak lagi. Jadi kita bisa memantau dan juga mengawasi berapa yang sudah mereka cetak, apakah sudah melebihi atau belum gitu kan. Kalau melebihi nanti itu akan diawasi oleh Bawaslu gitu kan. Iya. Jadi itu untuk alat peraga kampanye yang berupa itu ya Pak. Dan tadi dikatakan oleh Pak Riki penertibannya selama 2 hari ya Pak. Nah kalau seandainya nanti ada yang komplain pokoknya dari salah satu pasangan calon, kan memang tidak senang kok untuk kawan buka dan untuknya dibuka dan untuk kawan tidak aku setelah habis dari masuk penertiban pukul 2 hari Pak. Yang ketiganya komplain, apa dibuka itu tuh apa itu Pak? Ya, jadi memang penertiban APK itu kan kita proyeksikan kan selama 2 hari dengan harapan seluruh alat peraga yang terpasang kini yang kita anggap ilegal ya kan istilahnya itu kita tertibkan semua. Kecuali alat peraga kampanye yang saat ini terpasang di kantor-kantor partai. Iya. Nah, kalau yang di kantor partai itu memang kita tidak melakukan penertiban. Gitu. Tapi kalau misalnya selain di kantor partai itu maka kita tertibkan. Nah, dengan dasar itu tadi karena desainnya tidak sesuai dengan aturan KPU, terus ukurannya juga tidak sesuai, sudah itu dia memasang di titik-titik yang sudah ditetapkan oleh KPU, yang mana titik itu adalah khusus untuk alat peraga kampanye. Iya. Nah, kita kan dari Bawaslu yang menjadi fokus pengawasan kita itu terhadap alat peraga kampanye ini. Yang pertama itu adalah ukuran. Ukurannya itu tidak boleh melebihi dari yang sudah disepakati dengan KPU. Contoh, baliho. Kalau baliho itu kan LO sudah bersepakat dengan KPU, maksimal itu ukuran baliho itu 3x4. Nah, maka kita harus konsistensi di situ ya, konsisten di ukuran. Kalau misalnya nanti ada baliho itu yang ukurannya melebihi dari 3x4 itu, maka kita lakukan pemberitahuan dulu ke partai atau ke paslon atau ke tim sukses untuk dilakukan penertiban. Itu yang pertama, kita dari segi ukuran. Yang kedua itu adalah dari jumlah. Nah, tadi kan Pak Nafwan mengatakan bahwasanya jumlah untuk baliho itu kan yang difasilitasi KPU 5. Yang diproduksi mandiri oleh paslon itu 2 kali lipat dari yang difasilitasi KPU. Berarti kan 10. Nah, berarti baliho boleh dipasang 10 oleh paslon dengan biaya pribadi. Kalau lebih dari itu, maka kita lakukan penertiban. Begitu juga dengan spanduk. Nah, kalau spanduk itu kan yang difasilitasi KPU itu kan 2 per nagari ya Pak Nafwan ya. 2 per nagari. Jadi yang diproduksi secara mandiri itu adalah 2 kali lipat dari itu, berarti 4. Nah, berarti kita fokus ke jumlah. Apakah memang betul-betul 4 setiap nagari spanduk dari masing-masing paslon atau lebih? Kalau lebih nanti sisanya itu yang kita tertibkan. Kalau 6 berarti 2 yang kita tertibkan. Begitu juga dengan umbul-umbul. Nah, kalau umbul-umbul itu kan 20 ya Pak Nafwan per kecamatan. 20 per kecamatan nanti dikali 2 yang diproduksi mandiri. Berarti kan 40 yang boleh diproduksi secara mandiri oleh pasangan calon. Nah, nanti kita hitung juga kalau misalnya ada 45 berarti 5-nya kita tertibkan. Nah, jadi fokus kita ke situ mulai dari ukuran. Itu untuk lokasi dilaporkan ke KPU Pak? Kalau lokasinya KPU sudah tetapkan. Nah, jadi pasangan calon ini memasang di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU. Ada yang di luar itu melanggar ya Pak? Ya, nah kalau kita di Bawaslu kan selain dari yang 4 tadi, tempat pendidikan, sudah itu tempat ibadah, sudah itu gedung-gedung milik pemerintah, ya kan? Iya. Nah,
Nah, sudah itu nanti lembaga pendidikan, SD, SMP, sekolah, itu adalah tempat-tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye. Nah, di luar daripada itu, silakanlah pasang, sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, sudah itu tidak merusak estetika lingkungan. Contoh, menempel di pohon-pohon itu kan merusak estetika lingkungan, ya kan? Itu dilarang tuh. Atau memasang spanduk dengan cara melintang jalan. Kan ada tuh di jorong-jorong kan biasanya ada jalan-jalan kecil. Terus dipasang spanduk dengan mengikat dari pohon ke pohon, melintang jalan kan. Itu kita anggap dilarang lah. Dilarang gitu Ya, karena mengganggu termasuk ketertiban lalu lintas. kalau model spanduk yang dipasang di kode-kode Pak, kode Sanjung FM, di Iya. spanduk itu lagi no gambar ruang itu apa tuh Pak? Kalau pasang di kedai boleh, sepanjang ada izin tertulis. Sebenarnya ada izin tertulis dari pemilik kedai. Ada izin tertulis, ya kan? Nah, sehingga itu menjadi dasar lah bagi paslon. Ketika nanti kita melakukan penertiban, dia punya dasar. Ini loh, kita sudah punya izin dari pemilik warung, gitu kan? Jadi izinnya tidak lisan saja. Nah itu. Berarti termasuk juga yang ada di kendaraan-kendaraan yang poster-poster Pak. Ya, kalau di kendaraan boleh, kecuali kendaraan milik pemerintah. Nah, kendaraan-kendaraan plat merah itu dilarang tuh. Terus kendaraan-kendaraan yang plat kuning, nah, karena kan kendaraan plat kuning ini kan dia membayar retribusi ke pemerintah daerah kan. Nah, itu memang dilarang. Tapi kalau misalnya mobil pribadi itu boleh, silakan. Oh, nggak boleh ya, model oplet, kemudian angkut tuh nggak boleh atau tambang Solo itu nggak boleh ya Pak. Nggak boleh. Iya. Nah kalau seandainya kebetulan lokasi yang ditetapkan Komomo berdekatan dengan rumah apa nama Pak? Model kini kan biasanya PNS ini ASN namanya. Nah kalau seandainya berdekatan di rumah PNS, itu tidak masalah lo kalau pegak kawang tinggal di rumah itu, tidak termasuk tidak netral gitu Pak begini kan? Ya kita kan artinya kalau berdekatan itu kan biasa ya. Kecuali masuk ke udah masuk pekarangan atau menempel di rumah, nah itu baru kena kan. Artinya sepanjang tadi kan sudah disebutkan sepanjang tidak mengganggu lingkungan dan memenuhi unsur estetika ya, tidak merusak kemenangan dan tidak mengganggu ketertiban umum, itu dibolehkan saja. Nah, yang dilarang kan seperti tadi, yang asalkan sepanjang didapat izin oleh tempat yang masang itu kan gitu. Nah kalau saat itu berdekatan itu tidak masalah, cuman yang masalah nanti kalau dia mulai menempel gitu kan, menempel dia di pagar atau di dinding atau dalam pekarangan gitu kan, itu kan baru ini kan, karena itu rumah apa? Sebenarnya tidak masalah, cuma karena DPRS berjanji dari Pak Liki ya. Nah, kalau di rumah nanti ya, kalau di rumah PNS nanti kan kena dia undang-undang ASN gitu kan. Undang-undang lain yang mengenakan dia. Tapi kalau dia masyarakat umum tentu tidak masalah gitu kan. Ini untuk menjaga diri dia sebenarnya PNS ini kan itu. Walaupun suaminya nanti, karena suami orang swasta gitu kan. Nah, tapi alangkah baiknya ya, yang PNS ini menjaga. Nah, sedapat mungkin menjaga, pasti kena dia tuh. Kalau undang-undang ASN kena membolehkan ya, berarti dia memihak ke salah satu ya. Nah, bisa dikategorikan memihak. Nah, yang namanya adalah kalau misalnya memang janganlah kalau mungkin berjarak dari rumah sedikit gitu kan. Supaya tidak ada orang berprasangka kita ini ikut berpolitik praktis gitu. Kita kan akhirnya sih harus netral gitu kan. Tidak ikut ke praktis. Mungkin itu semacam untuk menjaga kehati-hatian saja. Tapi kalau seandainya menempel tuh jelas kena itu kan. Menempel di rumah, kalau seandainya semuanya tidak ada yang swasta yang memang satu PNS di sana, itu otomatis tuh. Tapi kalau seandainya ada pasangan yang tidak PNS swasta, tapi untuk menjaga seharusnya dia lebih berhati-hati, jaga badan. Nanti pasti menyerempet jadi ya itu, menyerempet jadi mungkin kita mampu. Jadilah kini itu pindah ke namanya cerita netralitas ANS tadi ya Pak, itu temanya pilkada sehat ya. Ingin lah tidak rahasia umum Pak, mungkin pilkada waktu pilkada sebelum itu lah. Nah kita kok kini nilai kaidah
biasa memang itu marak de ada semacam dukungan-dukungan dari PNS atau ASN gua atau apa Pak. Kalau memang iya ada sanksi, jadi yang dulu itu memang belum terpantau atau memang lah disanksi atau apa kira-kira Pak. Untuk pilkada 2020 Pak. Memang ancamannya memang betul-betul ditegakkan atau apa, karena kecuali beberapa pilkada sebelum itu ada keterlibatan ASN gitu Pak. Memang walaupun tidak bisa dibuktikan secara visual ataupun secara gambar ataupun apa ya Pak. Jadi kalau aturan mengenai PNS dan dalam setiap pemilihan ini kan sudah jelas ya, undang PNS. Nanti artinya memang kalau seandainya melanggar kena, cuman nanti kan tergantung pembuktiannya di lapangan oleh yang mengawasi dan memeriksa gitu kan. Tapi seandainya ada dicurigai, mereka kan dia datang pada acara kampanye dengan pakai baju dinas, mereka kan nanti bisa dicurigai, bisa dipanggil ya oleh pihak yang pakai dinas boleh ya, dia bisa saja dia mendengar, dia karena kan dia juga memilih, dia memilih kan, dia punya hak suara, tentu dia harus tahu dia visi misi orang yang dipilihnya. Nah tapi kalau dia nanti datang dia itu terkait dengan kedinasan mereka kan, itu nanti akan, atau dia terlibat aktif ya. Kalau cuma mendengar kampanye mungkin masih bisa, tapi kalau terlibat aktif ikut pertemuan mereka atau ikut kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh paslon, nah itu mungkin akan berurusan dengan pihak pengawas. Nah, silakan nanti kalau terbukti ya kena, pasti kena undang-undang dia. Tapi kalau seandainya dia bisa keterlibatan itu dengan alasan dia yang bisa dia bertanggung-jawabkan, nah itu nanti kan pihak pengawas yang menilai gitu ya. Ini dilanjutkan kasus apa tidak. Dan kalau menurut kami yang kami dengar sudah ada yang diproses karena keterlibatan beberapa pihak gitu ya. Mungkin nanti Pak Diki yang bisa menjelaskan. Hanya Pak Diki Pak, kalau memang iyalah ada yang diproses atau memang netralitas ASN kok dari dulu mau digebu-gebukan gitu Pak. Benar-benar sebenarnya setelah karena potensial kan, punya anak, punya keluarga, punya tetangga, ada kepentingan di situ. Nah, saya pengen sedikit toko di tempat di negara masing-masing nih. Nah, toko dia kan, jadi suaranya didengar gitu kan. Jadi rebutan juga oleh pihak paslon. Hanya apa Pak Diki, memang lah ada yang indikasi keterlibatan ASN atau PNS tadi. Dan memang iya lah ada dan dilaporkan itu dalam proses Pak. Jangan gitu menunggu cerita kawa-kawa burung tidak apa-apa. Nah, gitu. Oke, terima kasih Dade. Jadi sebenarnya netralitas ASN itu sekarang menjadi isu sentral di Kabupaten Sejunjung Dade. Iya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu kan Bawaslu RI pernah merilis indeks kerawanan pilkada dari 261 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Khusus untuk netralitas ASN, itu Kabupaten Sejunjung itu termasuk yang cukup rawan. Bukan cukup rawan Dade, kita peringkat 6. Oh, peringkat 6 paling rawan Pak. Iya, dari 261 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Pilkada sebelumnya atau pilkada tinggi kan disurvei Pak? Untuk pilkada sekarang, Dade. Jadi memang sumbernya itu kan dari pilkada 2015, pemilu 2019, ya kan? Nah, kenapa Sejunjung ini termasuk rawan netralitas ASN-nya? Karena yang pertama itu waktu pemilu 2019 kemarin itu ada 3 ASN kita yang dikenakan sanksi oleh Komisi Disiplin ASN. Jadi kan kita di Bawaslu ini kan yang pertama itu mengawasi, sudah itu melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, ya kan? Nanti kalau terbukti bersalah dari kajian kita itu, maka kita rekomendasikan ke Komisi Disiplin ASN. Nah, nanti kan Komisi Disiplin ASN lah nanti yang akan mengeluarkan sanksi. Bisa jadi pelanggaran ringan, sedang, tinggi gitu kan. Sesuai dengan tingkatan inilah, tingkat kesalahan. Nah, di pilkada ini Daude, sebelum masa pencalonan saja, sebelum ditetapkan pasangan calon, itu sudah ada 3 ASN yang sudah dikenakan sanksi. 3 ASN. Sebelum penetapan calon. Iya, calon saja belum ditetapkan, tapi sudah ada 3 ASN kita yang
dikenakan sanksi. Nah, yang dikenakan sanksi 2 itu pelanggaran sedang. Iya. Pelanggaran sedang ini kategorinya itu adalah penundaan kenaikan pangkat. Nah, itu di pra pencalonan ya. Iya, iya. Nah, di masa pencalonan ini Daud ya, itu sudah ada sekitar 7 ASN yang kita proses. Iya, iya. Nah, 7 ASN. Penundaan kenaikan pangkat, Pak. Ya, itu yang Bukan sanksi. sedang, Pak. Ya. Nah, itu sudah ada 7 ASN yang kita proses. Satunya itu sudah kita rekomendasikan ke Komisi Disiplin ASN. Nah itu. Dan jadi memang IKP yang dirilis oleh Bawaslu RI itu terhadap indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di Kabupaten Sijunjung itu sudah mulai nampak lah. Cuman dengan adanya IKP ini, indeks kerawanan ini bisa menjadi salah satu upaya lah bagi kita untuk melakukan pencegahan bagaimana supaya IKP itu tidak terjadi. Karena kan sebenarnya IKP itu kan ramalan. Ini loh yang berpotensi terjadi pelanggaran di Kabupaten Sijunjung, kan? Sehingga kita dengan adanya IKP itu kita memformulasikan apa strategi atau upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan. Nah, terkait mengenai upaya pencegahan, kita sudah menyurati OPD-OPD yang ada di Kabupaten Sijunjung untuk memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk memberikan sosialisasi ke ASN. Karena kan di Undang-Undang Peraturan Pemerintah Undang-Undang 53 tentang disiplin ASN, terus di PP 42 tentang kode etik ASN, itu kan ASN itu kan dilarang berpolitik praktis, gitu kan? Jangankan berpolitik praktis, men-share atau mengkomen, like saja pasangan calon itu sudah dianggap tidak netral. Itu kan bisa dilaporkan ya, Pak? Sudah bisa dilaporkan, like di Facebook ya kan, atau membuat komentar-komentar yang mengarah mendukung, atau berfoto bersama dengan pasangan calon ya kan, dengan menunjukkan simbol-simbol tertentu ya kan, apalagi mempromosikan pasangan calon di media sosial. Itu sudah melanggar kode etik ASN. Nah, rasanya perlu kita berikan sosialisasi ini ke ASN sehingga ASN kita itu tidak melampaui batas lah di pilkada ini. Karena memang di pilkada ini Daud ya, posisi ASN itu memang dilematis. Posisi ASN. Iya, karena ini pemilihan kepala daerah. Nah, kemarin ada survei mengeluarkan indikator-indikator kenapa ASN ini tidak netral. Salah satunya itu adalah untuk menjamin untuk menjamin kelangsungan karirnya di pemerintah. Nah itu, karena kan sudah rahasia umum, ASN yang mendukung calon-calon tertentu ketika nanti calonnya itu menang, maka kan dia akan ditawarkan suatu posisi yang yang cukup strategis di pemerintahan, kan? Nah itu, sehingga dilematis posisi ASN itu di pilkada ini. Nah itu, sehingga dengan adanya IKP ini, justru kita ini lebih mawas diri lah. Kira-kira apa strategi, upaya-upaya pencegahan yang harus kita lakukan. Kalau melalui surat kita sudah lakukan, mulai dari jajaran kita di kecamatan, terus kita sendiri di kabupaten, kita sudah kirim surat ke bupati. Dan Bupati sudah mengeluarkan surat edaran kepada masing-masing OPD untuk netral di Pilkada 2020. Nah, jadi upaya-upaya pencegahan melalui himbauan secara tertulis itu sudah kita lakukan. Nah, tinggal lagi upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi lagi. Nah, sehingga ASN kita ini tidak melampaui batas. Ada semacam polon apa yang kadang-kadang itu yang jeleknya lama-lama. Kalau biasanya kalau tim sukses ini dibiayai. Nah, kan kalau tidak netral ASN punya yang membiayai kadang-kadang malahan ya. Itu kadang-kadang semacam apa kecil Pak tadi ya. Apa namanya tadi semacam ngulangi tadi ya Pak. Dari ASN tadi kadang-kadang ini malah membiayai untuk mengumpul uang untuk apa namanya memfasilitasi tadi, bahkan biayanya kan nyobabi begitu itu Pak. Ini kan dengan ingin mendapatkan apa tadi Pak, posisi tadi ya. Itu sebenarnya Daud,
itu kan sudah menjadi fenomenal yang lumrah lah ya. Mungkin memang pasangan calon itu tidak melibatkan ASN. Iya. Kadang ASN ini mungkin karena dia simpatik, ya kan? Iya. Simpatik dengan pasangan calon, sehingga dia kebablasan istilahnya itu Iya. menyatakan dukungannya secara terbuka Iya. kepada salah satu pasangan calon. Nah, sebenarnya kan itu kan tidak boleh. Iya. Ya. Fanatiknya di bawah ya. Ya, fanatik. Istilahnya pertamanya pengen orang bolanya, pengen danon main bolanya di boys dulu ya. Iya, jadi memang mungkin dia menunjukkan simpatiknya kepada salah satu pasangan calon, cuma Iya. secara terbuka. Nah, kita kan berharap ASN ini netral. Kalau memang betul-betul punya simpatik dengan salah satu pasangan calon, Iya. ya tunjukkan di TPS saja. Cukup Iya. dirinya dan yang di atas yang tahu, gitu kan? Berarti segala macam bentuk dukungan dari ASN itu tidak boleh dari pasangan calon, ya. Tidak boleh. Walaupun bentuk netral pun tolong kali melimo. Kalau misalnya ini ya, kalau Kan ada lain netralnya nama Pak tolong kali melimo. Jadi Pak, tadi kita masih mengenai netralitas ASN, kemudian bentuk kampanye dari media sosial kok Pak. Itu kadang pada dengan media sosial loh, adalah bentuk salah satu adonya ataupun gampang disiko ada semacam black campaign. Dengan adanya akun-akun palsu sebagai akun-akun yang orang yang tidak bertanggung jawab membawa akun palsu. Nah itu sangat kenapa dari peraturan KPU kok Pak, itu diarahkan untuk mensosialisasikan dari media sosial kok Pak. Jadi pertama kan diarahkan ke media sosialnya kan untuk mencegah banyaknya pertemuan ya, karena untuk menghindari corona ini. Iya, pokoknya Bapak tidak suruh di radio Bang Pak. Jadi bukan media sosial, artinya media daring dan media elektronik. Iya. Termasuk media. Nanti kan jadi makanya kan KPU membuat aturan supaya terhindar dari kampanye-kampanye hitam. Maka semua paslon itu mendaftarkan akun resminya ke KPU. Jadi akun resmi. Jadi selain itu berarti itu tidak ilegal, itu kan akun ilegal atau tidak diakui. Tapi ya akun resmi inilah yang kita pantau terus gitu. Apakah ini sesuai, apakah ada unsur-unsur itu ras semuanya kan, unsur-unsur hoax semuanya kan, atau ujaran-ujaran yang membuat permusuhan dan segala macamnya itu. Iya. Nah itulah gunanya kita meminta semua paslon ini mendaftarkan akun medsosnya ke KPU, dan itu nanti hanya berlaku 14 hari sebelum masa tenang. Jadi dibatasi waktunya gitu. Nanti sekitar pertengahan November sampai 5 Desember gitu kan. Iya. Nah itu 14 hari sebelum masa tenang mulainya. Jadi memang dibatasi supaya untuk menjaga gesekan-gesekan. Kalau seandainya dari awal nanti kan banyak unsur-unsur yang kadang-kadang unsur negatif masuk nimbrung gitu kan. Makanya kita batasi waktunya jadi sehingga dari sekarang mereka siapkan materinya apa untuk medsos mereka ini, materi-materi yang sesuai dengan kode etik dalam kampanye, yaitu dari segi isinya, segi istilah-istilah mereka pakai. Jadi tidak terhindar dari unsur-unsur yang tadi itu, tidak ada hoaxnya kan, tidak ada unsur-unsur saling black campaign-nya gitu kan antara sesama calon. Dan bagaimana mereka dengan persiapan yang kita berikan menjelang masa resmi kampanye dengan sosial media elektronik ini, mereka menyiapkan sudah matang muatan dari kampanye mereka ini, sehingga ya bisa dengan waktu singkat bisa dibaca oleh masyarakat dan ditangkap oleh masyarakat nilai-nilai positifnya gitu. Nah, sehingga mereka bisa melihat kemana arah kampanye atau visi dan misi masing-masing calon itu kan. Jadi makanya kita ambil pertengahan November nanti sampai awal masa tenang itu. Jadi tadi itu kan harus resmi. Tapi kalau yang tidak resmi itu nanti ya kita itu dia akan kena undang-undang ITE kan gitu. Jadi kalau ada kalau undang-undang lain perginya. Tapi kalau seandainya akun resmi ikut undang-undang yang terkait dengan kampanye. Nah, di luar itu dia akan kena undang-undang ITE. Di luar apa tadi Pak? Ya termasuk juga
yang ini juga bisa kena undang kampanye juga, IT nggak bisa masuk dia. Nah, itu terserah ini nanti ke proses kepolisian gitu kan, kalau melanggar itu di luar data tadi itu. Jadi mungkin itu. Baik, listener pendengar di mana saja berada tentunya dan masih mendengarkan gelombang 92 Sanjung FM Radio Budaya Indonesia tentunya masih dalam acara Celoteh Palanta Demokrasi Kabupaten Sijung pada malam ini di sana. Dan sebelum kita lanjutkan bahas sanksinya itunya pelanggaran apa saja bentuk pelanggaran dari kampanye ataupun sosialisasi dari media daring ataupun media sosial tadi. Sebelum kita tanya dulu ke Pak Riki di sana, kita dengar dulu lagu dan siaran dan konser. Di sana menengah Mama Jadi satu kemenakan di Tata Dusun Kota Jonagari masih dalam acara Palanta Demokrasi dalam Celoteh Kota Palanta tentunya di sana. Di malam ini kita informasikan balik kita membahas itunya mengenai tahapan dari pemilihan kepala daerah Kabupaten Sijunjung dan mana pada saat ini kok mulai dari tanggal 26 September 2020 ke Batang sampai pada tanggal 5 Desember 2020 nantinya merupakan tahapan daripada masa kampanye calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2020 di sana. Dan tentunya tadi telah kita bincang dulu serta jo Pak Nafan, jo Pak Riki bagai adu nitika bagai serta jo dari itu bagai di dua sana sampai malam dulu ikut dari sama-sama Pak. Tentunya tadi lah kita baca Pak Ablo mengenai yang menyangkut dengan netralitas ASN bagi di sana. Salah satu jo peraturan ataupun aturan-aturan yang menyangkut jo pemasangan alat peraga kampanye. Baik di sana perangga kita bincang-bincang balik di sana atau bercerita balik. Namun sebelum itu kita sampaikan juga di sana bahwasanya jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung dalam Celoteh Kota Palanta, silakan saja telepon di 083 balik 6597 8 ampere 0 ampere. Sekali lagi di 083 balik 6597 8 ampere 0 ampere, atau juga bisa komen di Facebook di siaran langsung di sana. Dan tentunya kita tadi telah berbincang mengenai yaitunya kampanye di media sosial ataupun media daring tadi dijalankan dari sekitar di Panapan dan Mbak Apulo di sana aturan ataupun sanksi ataupun Mbak Abana sabaranya aturan-aturan yang menyangkut jo kampanye ataupun sosialisasi di media daring itu di sana. Baik, Mbak Riki mengenai aturan tadi tidak sampaikan bentuk dari sosialisasi di media daring dan pengawasan dari media daring sendiri dari Bawaslu apa gini Pak terhadap akun-akun media sosial yaitu Facebook ataupun media-media sosial ini Pak. Baik, jadi terima kasih Dok. Jadi terkait mengenai metode kampanye di masa pandemi ini, yang pertama kan memang KPU itu lebih memprioritaskan kepada masing-masing pasangan calon itu untuk berkampanye melalui media daring, baik itu pertemuan tatap muka ya kan ataupun pertemuan terbatas. Itu lebih diprioritaskan untuk dilakukan media daring. Ini kan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID karena kita kan tidak ingin pilkada ini justru menjadi klaster baru terhadap penyebaran virus COVID. Apalagi grafik pasien COVID di Kabupaten Sijunjung ini kan semakin hari semakin meningkat. Apalagi tadi kan sudah bertambah entah 12 atau 14 pasien yang dinyatakan positif untuk di Kabupaten Sijunjung. Nah, ini kan suatu jumlah yang tidak sedikit kan. Jadi memang media kampanye ini selagi masih bisa dilakukan dengan media daring, maka lakukanlah media daring. Gitu. Nah,
Nah, selain melakukan kampanye dengan media daring, ini kan pasangan calon ini kan diberikan kesempatan untuk berkampanye melalui media sosial, yang mana media sosial yang digunakan oleh pasangan calon dalam rangka untuk berkampanye ini kan akun-akunnya ini kan harus didaftarkan ke KPU satu hari sebelum dimulai masa kampanye. Nah, kalau untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, kalau kita lihat di PKPU nomor 11 tahun 2020 itu maksimal akun yang didaftarkan ke KPU itu kan maksimalnya kan 20 akun ya Pak Nafon ya. Nah, sebanyak 20 akun. Nah, 20 pasangan calon masing-masing pasangan calon untuk semua akun aplikasi Facebook, Instagram, Twitter ya kan. Itu maksimalnya itu 20 akun didaftarkan ke KPU. Nah, sehingga nanti dengan 20 akun inilah paslon itu melakukan kampanyenya di media sosial. Nah, kalau di masa kampanye saat ini itu masing-masing pasangan calon itu sudah boleh berkampanye di media sosial. Mulai dari tanggal 26 September sampai nanti berakhir tanggal 5 Desember. Itu boleh berkampanye di media sosial. Kecuali berkampanye memasang iklan di media elektronik, media cetak atau di radio. Nah, kalau berkampanye di radio, media elektronik atau di media cetak, itu kan rentang waktunya itu mulai dari tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember. Mungkin lebih kurang berapa hari itu? 14 hari kalau saya tidak salah. 22 November sampai 5 Desember. Nah, itu rentang waktu masing-masing pasangan calon boleh berkampanye dengan memasang iklan, baik itu di radio, televisi, media cetak, media elektronik, ya kan. Nah, di luar itu, nah ya, di luar itu media online yang berbayar kan. Nah, jadi di luar itu silakanlah berkampanye di media sosial. Nah, terkait mengenai pengawasan, kita di Bawaslu hanya bisa mengawasi dan menindak media-media sosial yang akunnya itu terdaftar di KPU. Apabila nanti akun-akun media sosial yang terdaftar di KPU ini ternyata nanti mengandung ujaran kebencian, kampanyenya mengandung ujaran kebencian atau mengandung unsur sara, ya kan, maka kita bisa melakukan penindakan. Bagaimana dengan akun-akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU? Nah, itu nanti itu ranahnya ada di pihak kepolisian, yaitu undang-undang IT, tim cybernya kan ada tuh, undang-undang IT. Karena untuk di masa kampanye ini kita sudah diinstruksikan oleh Bawaslu RI untuk membentuk Pokja pengawasan di media sosial. Nah, cuman petunjuk teknisnya belum keluar, sehingga kita masih menunggu itu. Nah, kemungkinan nanti untuk instansi yang kita gandeng untuk membentuk kelompok kerja ini dalam rangka untuk mengawasi masa kampanye di media sosial, bisa saja nanti pihak kepolisian, ya kan, atau bisa jadi nanti dari media itu. Karena kalau di tingkat pusat itu sudah ada komitmen kerjasama antara KPU, Bawaslu dan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, itu sudah ada MOU. Nah, jadi kemudian dari segi kampanye di media online tadi Pak, itu untuk akun-akun tadi Pak, itu boleh pokoknya terkait dengan ASN tadi, dia tandai ASN dan tidak perlu bagi tahu Pak, hanya di Facebook pokoknya, ditandai seorang ASN deh akun kampanye dari salah satu pasangan calon. Nah, aku kira ini tak konen lah tadi, sementara ini ditandai dari media sosial kan, atau apa cara Pak? Yang jelas nanti kalau seandainya ada temuan demikian itu nanti tergantung bagaimana ASN ini memberikan argumentasi kan. Apakah dia memang, kalau dia merespon, nah kena dia ya. Nah, kalau dia merespon. Tapi kalau dia pasif, dia bisa memberikan argumentasi yang kuat ke pihak pengawas. Apa memang dicaplok saja atau gimana gitu kan? Kalau dia merespon, berarti dia berarti aktif ya. Nah, kan? Kemudian ditandai tapi ada respon dia, kan? Kan bisa saja dia menolak gitu. Kalau
Nah itu, jadi nanti kan dalam setiap masalah-masalah itu kan tergantung bagaimana dia memberikan pertanggungjawaban gitu kan. Nah kalau seandainya dia tidak memang dicaplok itu dan dia pasti tidak memberikan respon apa, tentu pihak Bawaslu tentu akan memberikan penilaian yang positif juga. Artinya ini dia tidak tersangkut apa-apa gitu kan, nama dibawa. Banyak juga sama nama-nama ini di dalam kan ada juga nama-nama yang dicaplok oleh partai-partai tertentu jadi anggota, ada KTP mungkin KTP dia nggak tahu. Nah itu kan bisa menjadi argumentasi bagi dia, bahwasanya dia tidak terlibat apa-apa kecuali memang dia memberikan respon dan mengakui gitu kan. Nah yang terlibat itu berarti kan. Tapi kalau tahu sekali ya ini kan ya kalau kita nggak tahu ya kasih argumentasi yang sesuai sesungguhnya gitu kan. Kita memang nggak terlibat sama sekali. Nah, nanti bisa dibuktikan gitu. Mungkin jadi memang kita kepada semua yang ANS kan itu bisa berhati-hati ya. Kita punya akun ya, sekali lagi agak rutin juga melihat akun kita ini ya, mana kita diambil oleh orang lain gitu kan, atau dimanfaatkan oleh orang lain gitu tanpa sepengetahuan kita. Makanya ya kita mau mengawasi juga akun-akun yang kita miliki secara pribadi. Ya bisa juga penyelenggara gitu juga kan bisa juga kita dicaplok, maksud sampai kepada PPK, PPS gitu kan kadang-kadang bisa juga gitu. Nah dia apalagi PPS kita jauh dari informasi kurang, dicaplok aja oleh orang gitu kan. Nah dia nggak tahu, tertekan aja dia atau melek atau apa gitu kan. Nah ini jadi makanya itulah kalau bisa kita semuanya atau apalagi yang terlibat dengan ASN dan penyelenggara ini di semua tingkatan itu ya mengawasi karena kadang-kadang nggak bisa juga orang mencaplok untuk menarik perhatian dia, dia didukung oleh ini, mereka sini mendukung kita nih ini. Nah, bisa saja gitu mencari orang buat alasan gitu kan untuk menaikkan popularitasnya, bisa saja dia mencaplok nama-nama tertentu. Jadi mungkin itu kepada kita semuanya untuk sama-sama ya menjaga berhati-hati. Itu. Kemudian Pak, untuk kampanye pada masa pandemi Covid Pak, kan itu yang nampaknya dari KPU ataupun PKPU sendiri yang lebih ditekankan itunya kampanye pada masa pandemi. Kalau di sini Pak ada dalam aturan yang dibunyikan dalam PKPU Pak, ada pasal 88C PKPU Pak, itu melarang seluruh kegiatan yang bentuknya massa dalam jumlah besar. Tapi tadi ada beberapa peraturan yang membolehkan, tadi ada sekitar 50 orang paling maksimal. Nah, itu apa Pak? Kecuali risiko dilarang adanya bentuk kesenian atau pendapat umum ataupun bentuk pertandingan atau dunia ya Pak. Kemudian bentuk perlombaan tadi Pak. Ada juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Bazar, Nordora, ada ulang tahun dalam partai politik yang memang jelek Pak. Kemudian dengan olahraga atau semacam yang tadi Pak, aku aturan itu gini ya Pak, antara dengan dibolehkannya tadi sekitar 50 orang maksimal pertemuan tadi. Jadi sebenarnya antara itu sebenarnya tidak bertentangan, cuman mempertegas saja, maksudnya kita tidak boleh dengan jumlah yang tidak terbatas gitu. Jadi kalau rapat terbatas dan rapat tertutup atau dialog itu kan sudah dibatasi dengan mengatur jarak, ya kan, dengan protokol kesehatan. Sementara kalau rapat umum kita tidak bisa membatasi jumlah orang yang datang, karena rapat umum itu dia ada pentas terbuka ya, pentas artis. Nah, datang berkumpulan konvoi dari berbagai macam. Nah, ini tidak terbatas. Jadi ini yang potensi penyebaran itu di situ. Datang dari berbagai jurusan dengan jumlah yang ramai dan berdesak-desakan gitu ya. Nah ini kemudian tentunya menghindari konflik horizontal ya, bergesekan dengan tim-tim yang lain gitu. Jadi intinya makanya yang itu disebut dengan yang dibolehkan yang terbatas saja yang tadi itu. Karena kalau kampanye rapat umum, kemudian konvoi, kemudian pentas seni dan perlombaan itu kan pengunjung tidak bisa dibatasi. Asal ada iklan, ada hadiah, kan ada perlombaan, orang datang rame gitu kan. Nah sehingga ya dia bisa dibatasi lagi. Tapi kalau ada 50 orang tuh udah batas tuh, lebih itu dibubarkan, akan jelas. Nah, jadi kalau kampanye itu kan nggak bisa itu walaupun pokoknya pasal 1
pasangan calon itu hanya mengundang 50 orang Pak. Iya. Kemudian di artis ibu kota Nentibo, jadi umpama itu artis ibu kota Nentibo, kan kami foto-foto gitu Pak. Itu acaranya sudah dibubarkan atau uang yang tidak diundang disuruh pulang itu apa Pak? Pokoknya yang melebihi jumlah dibubarkan. Dibubarkan saja. Ya, logikanya kalau pertemuan terbatas di ruang sempit, mungkin yang mana artis. Iya. Logikanya, penonton pasti dia di lapangan terbuka kan gitu. Iya betul Pak. Karena kena ada pentas, ada mengundang banyak orang, panggung orang banyak itu tidak mungkin lah. Jadi memang peraturan itu sudah membatasi hal-hal yang akan berpotensi kepada pandemi dan konflik tadi itu. Maka dibuat maksimal 50 orang saja. Terserah dia 50 orang, kemarin 50 orang setiap sini 50 orang. 2 jam berikutnya 50 orang sini. Itu bisa juga tergantung teknis dia ya. Yang penting setiap waktu kegiatan itu cuma 50 orang paling banyak kan itu. Nah, kemarin kita kan kemarin kan kita buat kesepakatannya masing-masing paslon itu bisa 3 kali 10. Jadi satu kegiatan 10 sehari. Umpamanya rapat terbatas 10 sehari ya. Rapat tertutup 10 sehari, jauh 10 sehari, dengan jumlah 50. Nah, 10 kali 3 kegiatan 10. Berarti 30 ya. 30 sehari kali 50. Nah, kita buat, itu kita buka kesempatan tuh. Kalau mereka mengambil maksimal boleh, silakan gitu. Mereka itu dari subuh sampai isya, mereka kan bisa 10 kali satu kegiatan ini, 10 kali kegiatan kedua, 10 kegiatan bisa juga dengan bagi-bagi tim bisa saja ya. Nah, sebenarnya itu bisa, jadi kita berikan perimbangan gitu untuk mencari massa gitu. Jadi 30 kali 10 udah 300 orang sehari kan. Nah, ada hampir dengan pertemuan terbuka itu makanya. Nah, setiap paslon juga gitu. Jadi masing-masing dikasih tiga kegiatan 10 kali sehari. Kita untuk maksimal ya. Itu maksimal gitu. Nah, kalau mereka ngambil yang lebih sedikit terserah mereka gitu. Atau mereka mengambil berapa saja, banyak kan di sini, kami di sini 10. Nah, di sini 5 diambil. Nah, terserah mereka. Berarti masing-masing yang 3 kegiatan terbatas, rapat tertutup dan diambil itu 10 kali sehari. Kali sampai Per hari per hari. Jadi sampai berapa ratus kali itu kan sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Nah, itu dimulai tiap hari itu kerjaan. Boleh. Nah, termasuk kemarin kita hitung juga jumlah dananya kan masing-masing kegiatan item itu dengan jumlah 50 orang, makan, minum, transportasi sekitar 6 jutaan sekali kegiatan. Nah, kali 3 kali 10 sehari. Jadi hampir satu kegiatan tuh jumlahnya itu sampai saat itu 6 miliar lebih atau berapa? Selama masa kampanye. Nah, itu satu kegiatan. Nah, tambah lagi nanti kalau mereka berkaos gitu, lain lagi. Ini untuk kegiatan aja Bu. Kalau panu saja. Kalau panu semuanya maksimal itu banyak juga. Buat stiker, buat gantung kunci, buat peci atau semacamnya, jilbab. Nah, ini kalau untuk kegiatan saya rata-rata sekali itu 6 jutaan ya. Nah, kali 3. Kalau model aku Pak, model jilbabku itu tidak semacam bentuk aku Pak. Tidak pelanggaran ya Pak ya? Nama penutup kepala, masuk kunci, masuk bahan kampanye ya? Bahan kampanye ya Pak ya Pak ya? Iya. Masuk bahan kampanye. Dengan kunci boleh, topi, jilbab. Baik Pak. Kemudian untuk masa aku ke Pak Riki, dari awal nampaknya dari KPU sendiri ataupun Bawaslu sendiri dari tahapan-tahapan yang dilakukan loh, itu lebih mengedepankan nampaknya seperti yang disampaikan oleh Pak Nafwan tadi, yaitunya protokol mengikuti aturan ataupun protokol kesehatan standar COVID-19. Nah, kira-kira dari pelanggaran terhadap standar protokol COVID-19 itu kira-kira apa kewenangan Bawaslu di situ Pak terhadap kegiatan sosialisasi dari pasangan calon Pak? Baik, Rode. Jadi di PKPU 13 itu, PKPU 13 tahun 2020 itu kan ada beberapa metode kampanye yang tidak boleh dilakukan di situasi pandemi ini. Iya. Mulai dari rapat umum, ya kan? Kalau rapat umum itu kan memang tidak boleh dilakukan di situasi COVID. Tapi kalau di suatu situasi keadaan sedang normal, kampanye rapat umum ini boleh dilakukan. Bahkan mengundang banyak orang, maksimal itu 2.000. Nah, tempatnya itu kan di lapangan bola.
Cuman di PKPU 13 dengan situasi COVID, maka rapat umum dilarang. Terus kampanye dalam bentuk lainnya pun juga dilarang. Contoh pentas seni, bazar, perlombaan, peringatan hari ulang tahun, partai politik, ya kan? Itu dilarang. Nah, kita di Bawaslu memang diamanahkan oleh PKPU 13 ini untuk membubarkan apabila terjadi pelanggaran standar protokol COVID yang dilakukan oleh pasangan calon. Contoh, tidak banyak pokoknya yang hadir ya Pak. ya, contoh pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas itu kan jumlahnya kan 50 orang. Boleh dilakukan, tapi jumlahnya tidak boleh melebihi 50 orang. Nah, terus pasangan calon ini harus mematuhi standar protokol COVID. Contoh, minimal pakai masker. Terus yang kedua itu harus menyediakan cuci tangan, ya kan? Nah, menyediakan cuci tangan. Itu. Nah, jika nanti ketika ditemukan kegiatan kampanye tatap muka ini atau pertemuan terbatas ini tidak mematuhi standar protokol COVID, maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah dengan cara memberikan teguran secara tertulis, ya kan? Teguran secara tertulis. Nah, seandainya nanti teguran tertulis ini tidak diindahkan oleh pasangan calon ataupun tim sukses ataupun tim kampanye yang ditunjuk oleh paslon, maka kita membubarkan kegiatan kampanye ini. Nah, kita di Bawaslu, kita sudah diperintahkan oleh Bawaslu RI ini untuk membentuk Pokja Satgas, yang mana Pokja Satgas ini terdiri dari Bawaslu, KPU, kepolisian, dinas kesehatan. Nah, sehingga nanti dengan Pokja inilah kita berkoordinasi untuk membubarkan aktivitas kampanye yang dilakukan oleh paslon yang tidak mematuhi standar protokol COVID. Nah, itu. Ini kan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, ya kan? Karena kan semangat dari pemerintah itu bagaimana supaya pilkada ini tetap jalan, tetapi keselamatan jiwa masyarakat terjamin. Nah, itu. Nah, sebenarnya kan dengan adanya Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 ada tantangan bagi kita di Bawaslu. Tantangannya apa? Kita diperintahkan untuk membubarkan massa ini ya. Nah, itu. Ini kan tantangan ini. Bisa menjadi tantangan dan bisa juga membuat Bawaslu ini sedikit populer lah. Nah, itu kan karena kan sudah melebihi kewenangan. Ya kan, sudah melebihi kewenangan membubarkan massa yang tidak mematuhi standar protokol COVID dalam konteks kampanye. Nah, itu. Sehingga ini berpotensi menjadi gesekan antara nanti jajaran pengawas kita di bawah dengan tokoh masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Karena tidak tertutup kemungkinan justru nanti yang menjadi pelaksana kampanye ataupun petugas kampanye yang ditunjuk oleh pasangan calon itu merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah, sehingga nyali jajaran pengawas kita dalam rangka untuk menegakkan standar protokol COVID. Nah, ini kan diuji. Nah, apalagi kita sudah ingatkan jajaran kita di bawah, Dode, di masa kampanye ini semua mata dan telunjuk itu mengarah ke Bawaslu. Nah, kenapa kita katakan demikian? Jika nanti terjadi pelanggaran di lapangan, maka institusi atau lembaga yang dimintai pertanggungjawaban yang pertama itu adalah pengawas. Masyarakat menganggap pengawas ini tidak becus mengawasi masa kampanye. Nah, apalagi nanti jika praktik money politik merajalela, ya kan, di tengah-tengah masyarakat, ya kan. Nah, itu yang pertama lembaga yang dihujat itu adalah Bawaslu. Nah, Bawaslu. Nah, kita dianggap tidak peduli dengan praktik money politik yang justru terjadi masif di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu. Nah, sehingga kita sudah wanti-wanti ke jajaran pengawas kita. Ujian terberat jajaran pengawas itu adalah di masa kampanye. Jadi apapun hujatan yang dilayangkan ke kita, ke jajaran pengawas justru khususnya, itu jangan justru membuat kita menjadi down gitu kan. Karena kan ada yang setelah dihujat jadi mentalnya jadi down gitu kan. Nah, itu. Karena itu sudah menjadi konsekuensi kita sebagai pejabat publik. Kita siap dihujat, siap dikritik, dan harus siap juga dipuji gitu kan. Dipuji jangan melayang, dicaci jangan jatuh gitu kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi Pak, untuk antisipasi
informasi mungkin pada saat pandemi Pak, itu kan pertemuan agak dibatasi, kemudian kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, baik perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak uang kok tidak diperbolehkan dulu Pak. Ya. Jadi jika kan adanya nampaknya ada semacam jalur pintas nantinya yang dilakukan serupa tadi mengenai politik. Ya. Nah, ini kan itu kan terbuka lebar peluang risiko nampak ya. Nah, kira-kira dari Bawaslu sendiri untuk antisipasi itu Pak, pengawasannya di bawah ke Serpua Pak. Ya. Jadi sebenarnya Daude, dengan adanya pembatasan metode kampanye yang diberikan oleh KPU kepada masing-masing paslon, sebenarnya kan justru ini merangsang kreativitas paslon ini ya, bersama tim suksesnya. Bagaimana dengan metode yang terbatas, tetapi bisa memaksimalkan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh paslon dalam rangka untuk meyakinkan masyarakat terhadap paslonnya masing-masing. Tetapi dengan cara sehat tadi sesuai dengan tema kita ya. Dan ya bagaimana supaya berkampanye dengan sehat. Karena kita yakin 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sejunjung, ini kelima-lima pasangan ini adalah putra-putra terbaik Kabupaten Sejunjung. Dan kita berharap dengan putra-putra terbaik ini, ya kan, berpolitiklah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, mengeluarkan kemampuan-kemampuan terbaik, sehingga nanti dipilih oleh masyarakat yang baik. Nah, sehingga nanti lahirlah pemimpin yang baik. Nah, harapan kita seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara tidak melakukan money politik kepada masyarakat. Nah, apalagi kan sekarang kan situasi COVID, ekonomi masyarakat sedang jatuh, ya kan? Ekonomi masyarakat sedang jatuh, sehingga iming-iming materi, meskipun nominalnya tidak seberapa, tapi sangat berharga bagi masyarakat kita. Nah, sehingga ini salah satu tantangan bagi kita, bagaimana supaya masyarakat Kabupaten Sejunjung khususnya ini tidak mudah tergoda dengan iming-iming money politik. Nilainya tidak seberapa, tapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, kenapa kita sampaikan dampaknya sangat luar biasa? Proses pencoblosan itu di TPS itu besok Daude, mungkin durasinya 1 menit. Per orang ya Pak. Ya, 1 menit. 5 pasang calon, tentukan pilihan. Mungkin prosesnya cuma 1 menit. Cuman efeknya 5 tahun ke depan. Ya kan? Nah, sehingga kita mewanti-wanti dan memberikan himbauan kepada masyarakat, jangan mudah tergiur dengan iming-iming money politik. Nah, kalau di pemilu kemarin kan kita melakukan pendekatan-pendekatan secara hukum kepada masyarakat untuk tidak terlibat dengan money politik. Maksudnya itu pendekatan hukum itu adalah kita sosialisasi, kita sampaikan sanksi, ya kan? Apabila nanti terbukti money politik, maka sanksinya ini, dendanya sekian, dipidana sekian. Nah, kita rasa mungkin pendekatan hukum itu tidak mempan lagi kepada masyarakat, sehingga ada cara-cara pendekatan secara sosial. Contoh, kita tempel-tempel stiker di rumah-rumah warga, stempelnya itu bertuliskan rumah ini menolak money politik. Itu kan pendekatan secara sosial. Nah, terus kita bikin selebaran, kita bikin baju yang bertuliskan saya malu jika hak suara saya dibeli. Nah, itu kan sebenarnya kan pendekatan-pendekatan secara sosial. Kesadaran masyarakat. Iya, kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat money politik. Karena pendekatan secara hukum kita rasa tidak mempan lagi lah. Karena mungkin hanya sekedar menakut-nakuti kan, gitu kan. Sekarang kita balik lagi, kita coba pendekatan secara sosial. Saya malu jika hak suara saya dibeli, kan? Atau rumah ini menolak money politik. Atau misalnya nanti kampung ini menolak serangan fajar. Nah, gerakan-gerakan sosial seperti itulah nanti yang coba kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti masyarakat kita itu tidak tergiur, tidak tergoda dengan iming-iming money politik. Nilainya mungkin 100 atau 200 ribu, tapi kan dampaknya kan 5 tahun ke depan, ya kan? Nah, itu yang perlu kita berikan kesadaran kepada masyarakat. Apalagi di Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ini, yang memberi dan menerima itu kan sama-sama dikenakan sanksi pidana. Berbeda dengan pemilu kemarin. Kalau pemilu kemarin kan kita pakai Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.
yang memberi yang kena sanksi Iya. pidana, ya kan, yang menerima tidak. Nah, di undang-undang pilkada ini dua-duanya kena. Oh, yang menerima ini. Ya, yang memberi dan menerima itu sama-sama kena sanksi. Nah, cuman kan kita bukan kejar sanksi pidananya itu. Nah, kita kejar bagaimana supaya masyarakat kita itu sadar bahwasanya dengan praktik jual beli suara ini justru berpotensi untuk melahirkan pemimpin yang korupsi, ya kan? Nah, itu kita cobalah untuk memberikan pendekatan sosial lah. Malu suara saya jika saya bekerja. Semakin banyak modalnya semakin banyak orang yang cari di soal. Betul. Ya. Nah, itu yang perlu kita berikan kesadaran kepada masyarakat. Iya. Itu luar biasa, Pak. Istilahnya pergerakan apa namanya terobosan dilakukan oleh Bawaslu ini. Ya. Membangun SDM masyarakat langsung sebenarnya, Pak. Ya, kita coba lakukan pendekatan sosial lagi tadi. Iya. Karena kalau sanksi-sanksi itu kan masyarakat ini kan mulai apatis lah. Apalagi selama ini kan tidak pernah terbukti. Iya, betul. Ya kan? Yang terlibat money politik tidak pernah terbukti dipidana, apalagi dikenai sanksi. Iya. Ya kan? Kecuali ada masyarakat kita yang terbukti ketahuan money politik dipidana. Iya. Nah, mungkin kan itu bisa jadi senjata kita untuk menakut-nakuti masyarakat bahwasanya sanksi money politik itu ada. Ya. Nah, tapi kan nyatanya kan mulai dari pilkada maupun pemilu kan belum ada yang terbukti kan. Iya. Nah, apalagi pembuktiannya memang susah. Nah, itu pembuktiannya memang susah. Harus terpenuhi unsurnya baru bisa dikenakan. Iya. Nah, itu. Prosedurnya harus dilewati dulu, Pak. Ya. Ya, di sana panahnya Mama Jadi serta kemanakan di Teratak Dusun Kota Jonagari. Mungkin kalau nggak ada waktu memang aku gitu di sana memang batik itu mungkin banyak sebelum dari Bapak dan hal perlu disampaikan dari Bapak gitu baik dari Bawaslu ataupun dari KPU sendiri. Nah, terakhir mungkin dari ke Bawaslu Pak untuk masyarakat baik itu pasangan calon baik itu ASN bagi tadi kira-kira himbauan dari Bawaslu gini apa Bapak dalam masa kampanye Bapak? Baik, terima kasih Dada ya. Jadi yang pertama kita berikan himbauan dulu kepada masyarakat lah ya. Kepada masyarakat pendengar Radio Sanjung FM dimanapun berada Daude saat ini yang mendengarkan obrolan ataupun talkshow kita pada malam hari ini, kita menghimbau masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sijunjung ini, mari bersama-sama kita awasi tahapan pilkada ini. Iya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada masyarakat kita yang menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun tim suksesnya, ini untuk segera melapor ke Bawaslu ataupun kepada jajaran pengawas kita sampai ke tingkat nagari. Karena kita punya jajaran pengawas di tingkat nagari dan di tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita menghimbau ke ASN. Kita minta ASN kita khususnya untuk di Pilkada 2020 ini untuk menjaga netralitasnya Daude. Karena saya terkesan dengan pesan dari Kepala BKN Indonesia ini Daude, di mana beliau menyatakan PNS itu harus bersyukur karena tidak terdampak COVID. Iya. Saat yang lain itu banyak kena PHK, PNS masih bisa menerima gaji serta tunjangan setiap bulan. Nah, sehingga PNS ini memang harus betul-betul bekerja secara profesional untuk menjadi pelayan publik. Salah satunya itu adalah dengan menjaga netralitasnya di pilkada ini. Nah, itu saya terkesan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BKN ini sangat menyentuh sekali bagi saya. Jadi sekali lagi kita himbau ASN kita ini cukuplah menjadi pelayan publik, bekerjalah secara profesional. Jangan terlibat praktik politik praktis lah dengan cara mendukung atau lagi mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Biarkan pasangan calon ini berkompetisi dengan cara yang terbaik, dengan cara-cara yang baik, gitu kan? Nah, jadi tetap jaga netralitas, jangan komen, jangan like, jangan men-share, atau lagi berfoto bersama dengan pasangan calon di media sosial. Nah, itu. Nah, terus yang terakhir untuk pasangan calon kita, Daude, kita yakin 5 pasangan calon ini adalah memang betul-betul putra-putra terbaik Kabupaten Sijunjung, punya visi yang sama bagaimana supaya Kabupaten Sijunjung ini maju, karena kita yakin tidak ada satupun pasangan calon ini yang ingin Kabupaten Sijunjung ini hancur, gitu kan? Pasti semua misi dan visinya itu adalah untuk Kabupaten Sijunjung yang
jauh lebih bagus ke depannya gitu kan. Jadi kita berharap memang berpolitiklah dengan cara yang baik, berikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara yang santun, yang baik, tidak ada praktik money politik. Nah, terus yang paling penting itu adalah patuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, baik itu di saat masa kampanye, berkampanye, nah itu sampai nanti di saat pungut hitung di 9 Desember. Nah, sehingga nanti pemimpin yang terpilih di 2020 pilkada ini adalah pemimpin yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Nah, gitu. Oke, terima kasih Pak. Dari KPU kira-kira Pak himbauan untuk masyarakat, untuk termasuk ASMU dan untuk pasangan calon tim suksesnya bagaimana kira-kira dalam masa kampanye Pak? Ya, pertama pada masyarakat, karena ini adalah masa kampanye, masa bagi paslon calon pemimpin daerah kita memberikan menjelaskan visi dan misinya, maka kalau bisa masyarakatnya ikut terlibat aktif dalam mengamati dan mendengar dan memahami semua visi dan misi ini, sehingga mereka bisa nanti memberikan pilihan yang tepat, mana yang tepat untuk membangun daerah kita ini 5 tahun ke depan. Kepada PSS ASN juga demikian, kita karena ASN adalah merupakan orang-orang terdidik dan tokoh-tokoh di masyarakat, kalau bisa mereka juga ikut mencerdaskan masyarakat ya bagaimana cara memilih yang bagus, bagaimana cara memilih pemerintah, karena sosialisasi itu tidak mungkin dikerjakan oleh KPU sendiri karena keterbatasan. Sementara ini adalah orang-orang yang tinggal di masyarakat. Jadi kalau bisa mereka juga ikut mencerdaskan masyarakat dalam bagaimana cara memilih yang baik dan cara memilih pemimpin yang baik. Dan juga tentunya juga dengan tetap mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan di masyarakat dalam masa-masa kampanye ini. Kalau pada paslon ya mungkin mereka sudah tahu dengan aturan kampanye. Nah, kalau bisa kita sama-sama menghargai dan hormati dan mentaati hal-hal demikian. Karena kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka mulailah dengan cara yang baik. Kalau seandainya dimulai sesuatu yang baik, tapi dimulai dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Maka dengan aturan yang ada di KPU, maka sama-sama kita hargai, kita hormati dan kita taati bersama-sama. Dan kita ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana cara termasuk cara memilih pemimpin gitu. Nah, karena kan tidak semua masyarakat juga terjangkau ya. Nah, kalau bisa juga mereka ikut memberikan arahan-arahan kepada masyarakat bagaimana cara mencari pemimpin. Nah, kemudian apa yang kita niatkan bersama bisa nampak hasil nanti di pilkada ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Riki sama Pak Nafan dan hadir kalian di sini pada malam ini dalam acara Celoteh Palanta dalam Palanta Demokrasi dengan tema tadi itunya pemilu sehat, pemilu cerdas dan sejujur jaya tentunya. Dan selain di sana kita akan kembali ke nantinya akan menghadirkan itunya Celoteh Palanta Demokrasi ke. Mudah-mudahan bapak-bapak kita bersedia balik untuk datang ya Pak untuk memberikan informasi-informasi kepada desanak-desanak di rumah. Dan tentunya untuk kita sadanya mungkin serupa yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, biasanya mungkin 5 minit ya Pak ya, di KCN 5 minit untuk 5 tahun. Itu disampaikan oleh Pak Riki memang semontau dah Pak, tak sampai 1 minit lah sudah Pak memilih tadi. Dan itu dampaknya 5 tahun. Nah, jadi mungkin serupa yang disampaikan oleh Pak Anafwan Purwo tadi, bahasa harus berpandangan untuk 5 tahun ke muka apa yang akan kita pilih, dan untuk kawan-kawan ataupun desanak-desanak dan pegawai negeri itu pun mengarahkan desanak-desanak kita untuk berlaku netral dan juga untuk mendidik ataupun mengarahkan untuk lebih jeli dalam memilih pasangan calon yang akan dipilih untuk jadi bupati dan wakil bupati Jinjong. Dan itu di sana sadanya adalah tidak lapih daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin kita sedang dicoli oleh Allah, dan mungkin kita kan baik itu pasangan calon ataupun dari masyarakat ataupun tim sukses sendiri, kalau kita yakin kita sedang dicoli oleh Allah, tentunya kita tidak mungkin kan berbuat curang ataupun berbuat dan tidak disukai oleh Allah tentunya. Di sana pendengar, mohon maaf dan terima kasih banyak
atas segala perhatian dan sana nalah pandangakan di gelombang 92 Sanjung FM tentunya. Dan akhir kata mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catch 'em all.